Oh ya guys, opening videoku kali ini aku mau review nasi padang favorit aku. Namanya Minang Sakato yang ada di Padang 4. So, tontonin video aku ya. Let's begin. Oke, selamat malam guys. Hari ini aku mau makan malam. Sekalian mukbang ala-ala aku. Terus sambil ngobrolin tentang IELTS. Nah, hari ini tuh aku pengen banget makan nasi padang. Jadi aku beli nasi padang di dekat rumah. Dan itu my favorite banget. Jadi itu aku tuh suka banget dan jatuh cinta langsung sama nasi padang ini. Ya, ini bener-bener nasi padang ter the best menurut aku ya. Soalnya enak banget guys. Dan yang buat itu memang asli Padang sih guys orangnya. Yang masak ya. Oh, uhui. Uhui. Mohon maaf ya guys, rambutku memang berantakan karena aku habis mandi. Ini apa bumbu rendangnya, wih mantap. Terus lauk yang biasa aku ambil itu tuh apa? Yang pasti itu adalah ayam bakar dada, terus jengkol. Di nasi padang itu aku baru tahu dia ada jengkol dan itu my favorite banget. Setiap kali aku beli nasi padang di situ, itu pasti wajib ada jengkol. Kadang nggak ada, kadang ada. Soalnya mungkin laku banget ya. Sama rendang, hari ini pengen mukbang yang banyak porsinya guys. Oke, kita lah makan sambil ngobrolin tentang IELTS. Oke, stop. Makannya diberhentikan dulu ya, Nah. Hari ini si kucing aku, si Labu, bakal ngejelasin tentang IELTS. Jujur ya guys, aku udah pasang mic wireless di mic aku untuk jelasin panjang lebar tentang IELTS. But I'm so insecure about my face karena muka aku tuh gendut banget kayak bakpao benyek. But it's okay. Aku ngerasa belum pede aja sih ngomong di depan kamera. Terus ngerasa juga tahun belakangan ini memang berat badan aku tuh naik drastis. Also aku juga ngerasa a little bit down ya setelah lihat video aku sendiri. Kenapa aku segemuk itu ya? Kalian bisa lihat di video-video aku berapa tahun yang lalu. Aku nggak segemuk yang sekarang guys. Nyesel sih guys habis makan nasi padang. Tapi ya udah ya. Nasinya juga udah masuk dalam perut dan enak guys. Mau gimana? Oke. Si Labu udah nungguin aku bakal jelasin tentang IELTS. Oke, aku akan bahas tentang IELTS yang aku udah rangkum menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tentang IELTS, yang kedua tentang penilaian IELTS, yang ketiga adalah biaya IELTS-nya itu sendiri berapa gitu guys. Nah, yang pertama dari IELTS sendiri kepanjangannya kan adalah International English Language Testing System. Jadi merupakan alat yang untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang secara keseluruhan, mulai dari kemampuan reading, writing, listening, sampai speaking. Nah, 4 aspek itu digunakan untuk tes kemampuan bahasa Inggris seseorang. Dan IELTS sendiri itu kan udah berstandar internasional, jadi udah menjadi tes yang dipercaya dan diakui di seluruh dunia. Oke, nah ke IELTS sendiri itu kan terdiri dari 2 modul. Yang pertama itu academic test sama general training test. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau yang aku bahas sekarang ini kan tentang visa WHV ya guys. Jadi kalau visa WHV itu it's up to you. Kalian bisa ikut academic test maupun general test. Beda dengan visa student ya. Kalau visa student itu kan memang wajib harus pakai academic test. Karena biasanya academic test itu dipergunakan untuk mahasiswa asing yang pengen study di luar negara. Di negara yang menerapkan harus ada hasil tes IELTS dengan minimum skor berapa seperti itu. Tapi kalau general test biasanya digunakan untuk orang asing yang dipekerjakan di luar negeri dengan mengukur kemampuan bahasa Inggris orang tersebut
sejauh mana dia bisa berkomunikasi bahasa Inggrisnya. Biasanya sih seperti itu ya guys ya. Nah, oke, untuk tes IELTS sendiri kan ada 4 format. Yang pertama itu listening. Ya. Ada 40 soal. Durasinya ya sekitar 30 menit sih. Terus reading 40 soal juga. Durasinya 60 menit. Writing 2 soal. Itu durasinya 1 jam. Nah, kalau yang speaking itu biasanya ada jeda ya. Kayak yang aku ikut ini ada jeda sekitar 1 jam lebih deh kalau nggak salah, karena kan mereka mesti persiapan dulu ya guys ya, preparing dulu baru mereka panggil calonnya untuk mulai speaking gitu. Durasinya nggak lama sih guys, cuman ya mungkin 15 menit maybe ya. Oke, next untuk hasil ya, untuk IELTS band score-nya itu gimana sih gitu. Setelah tes yang kita ikutin, hasilnya kan dinilai berdasarkan satu acuan yang berstandar dan baku. Ini udah baku ya nilainya ya, yang diintegrasikan ke dalam satu skor umum. Terbagi beberapa golongan gitu guys. Nah, kalau yang dari yang paling rendah itu tuh satu itu bener-bener bahasa Inggrisnya tuh udah bener-bener nggak mampu ya, memang nggak ada skill bahasa Inggrisnya sama sekali ya. Dan 2 terbata-bata, 3 sangat terbatas, 4 itu terbatas. Kalau 5 yang aku dapat itu kan 5,5 ya, sedang lah. Kalau 6 itu kompeten lah ya, oke lah. Kalau 7 itu ya good user, dan 8 itu very good user, yang 9 itu udah expert, udah paling sempurna, perfect, udah perfect banget. Oke. Nah, kalian bisa cari di Google sih guys. Aku ngomong kayak gini juga aku dapat informasinya di Google guys. Oke, last one. Kita bahas ya berapa biaya tes IELTS. Kalau beberapa tahun yang lalu aku pernah search untuk biaya tes IELTS itu kalau nggak salah cuma 2.900.000 deh. Tapi tahun ini yang aku ikut berapa bulan yang lalu aku bayarnya 3.150.000. Which is itu berarti ada kenaikan harga. Jadi kemungkinan tahun 2024 seterusnya bisa jadi ada kenaikan harga. Nah, buat teman-teman aku saranin kalau memang kalian yang kan kita sekarang pembahasannya tentang visa WHV Australia ya guys ya. Jadi buat teman-teman persiapkan diri matang-matang. Jangan sampai kalian dapat nilai di bawah rata-rata atau tidak mencapai minimum skor yang ditetapkan sama IMI Australia. Jadi kalian preparing dari awal ya, belajar benar-benar. Jangan lupa paling utama yang harus kalian sebelum apply atau WAR SDUWHV, hasil IELTS itu harus kalian dapatkan. Oke. Nah, biasanya tes hasil IELTS itu hanya berlaku 1 tahun guys. Jadi kalau tahun depannya lagi tuh kayaknya udah nggak kepake lagi. Jadi dia ada masa berlakunya gitu guys. Nah, apalagi kan bayarnya mahal ya guys ya. Kalau nggak capai skor kan sedih pula kita kan. Jadi usahakan kalian preparing dulu bener-bener. Mental itu juga harus dijaga ya, fisik jangan sampai kelelahan. Pokok hari H untuk tes IELTS itu paling utama percaya diri ya. Jangan sampai kalian tuh hilang konsentrasi ya. Paling penting tuh confident. Kalian yakin kalian selama ini belajar nggak sia-sia. Pas tes itu benar-benar keluarkan kemampuan kalian ya. Nah, kalau untuk yang kan aku ada ditanya tuh sama warga TikTok ya, Kak, aku tuh bahasa Inggrisnya parah sih, bener-bener nggak bisa gitu. Ada yang curhat kayak gitu guys. Ya bukan nggak bisa, tapi kitanya mau belajar atau enggak. Bener nggak guys? Kalau kita bener-bener mau belajar ya,
Aku yakin deh, pasti bisa. Yang penting latihan aja setiap hari. Kalau memang yang bahasa Inggrisnya bener-bener dari nol, yang bener-bener nggak bisa sama sekali, itu mau nggak mau kalian harus jalanin mungkin preparing setengah tahun. Paling enggak setengah tahun, paling lama 1 tahun deh kalian belajar bahasa Inggris. Bener-bener fokus belajar bahasa Inggris dari awal ya. Dari awal sampai bener-bener kalian bisa basic English gitu. Nah, buat yang kayak, oh aku bahasa Inggrisnya sih udah standar-standar lah. Ya oke, it's okay for you. It's good for you, but kembali lagi, ini adalah tes kemampuan. Otomatis soal bukan kita yang buat, soal dari mereka, tapi banyak vocabularies itu bener-bener tuh di luar dari dugaan gitu loh. Yang kita sehari-hari belajar kosakata ini kok muncul kosakata baru, padahal artinya mirip guys. Nah itulah di situ kuasai banyak-banyak serap-serap kosakata. Kayak aku akui memang bahasa Inggrisku tuh standar guys. Kosakata aku tuh sangat kurang. Jadi aku mencari tahu ya, aku mau gak mau aku ikut les. Aku keluarkan uang itu untuk ikut les. Cuman kan ada hal di luar dugaan. Ternyata pas waktu itu mau open batch. Jadi mau gak mau aku hentikan les ini. Aku langsung fokus apa yang aku gak bisa, aku latihan. Jadi contoh kayak reading nih, aku gak bisa. Aku bener-bener hari itu setengah harian, aku belajar reading terus. Belajar terus. Karena reading itu agak menjebak ya guys, jujur. Aku ngerasa reading tuh cukup menjebak. Banyak kosakata yang sama dan itu sangat sulit sih menurutku. Sejauh ini dari format tes, dari listening, writing, reading, speaking, menurutku yang paling sulit sih reading ya guys ya. Nah, oke, kayaknya aku udah cukup ngomongnya, udah cukup panjang lebar. Sampai di sini video aku. Nanti aku tunjukin hasil tes IELTS aku ya guys ya. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi buat kalian bisa belajar lagi. Pokoknya yang paling penting adalah preparing dan latihan terus-menerus. Oke, sampai di sini video aku. Lanjut kalian lihat video mukbang aku ya guys. Bye bye. Wait, aku kasih lihat hasil tes IELTS aku. Jadi listening dapat 5, reading 4,5, writing 5,5, speaking 6. Overall band score aku 5.5. It's okay. Oke, mari makan. Temenin aku yuk. Nah, sekarang aku pengen makan apanya ya? Jengkolnya dulu kali ya. Ini jengkolnya guys. Wuhui. Enak banget guys, enak banget. Dia tuh apa ya, jengkolnya tuh beneran enak banget guys. Mantap. Ini apa, timun? Ambil nasi, ambil jengkol sama nasi. Enak enak banget, super enak. Terus ini nangkanya, Nangkanya lembut banget. Enak banget guys. Rasanya juga nggak terlalu asin. Cuma ini rada nasinya udah dingin ya, karena aku tadi mandi dulu. Jadi aku tuh selesai mandi baru makan gitu guys. Ini rendangnya, lihat guys, gila guys, ya.
Ini ada jengkol sama ikan teri. Bumbunya juga banyak guys. Dia juga nggak pelit bumbu loh. Kalau kita minta bumbu dia kasih. Sekarang kita coba ayamnya. Ini tuh ayam bakar yang dada. Lembut banget guys. Lihat. Saking lunaknya daging ini. Makan ya. Lihat. Jengkolnya tuh nggak keras guys. Asli. Lembut banget. Biasanya kan pernah tuh nemu jengkol udah keras bau apa ya, hambar lagi. Ini bener-bener dia sampai masuk ke dalam-dalam bumbunya. Jengkol sama sambal hijau sama bumbu nangkanya. Aku sangat menikmati nasi padang ini. Cuman memang nggak boleh sering-sering dikonsumsi ya. Harus jaga kesehatan. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Bye bye, see you next video.